Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya para sahabat pemuda Indonesia yang luar biasa. Motivasi hari ini bersama Kak Teddy kita akan mencoba mengasah dan juga membangun empati dan kecerdasan emosi. Sahabat, hari ini temanya adalah bagaimana kita mengasah diri kita untuk membangun empati kita dan kemudian mengasah kecerdasan emosi kita. Sahabat, empati itu kadang tidak akan membahas banyak tentang definisi empati. Kurang lebih empati itu bagaimana perasaan kita mampu merasakan perasaan lain dan kemudian diikuti dengan tindak lanjut aksi nyata bagaimana kemudian kita mengatasi atau memberi solusi kepada orang lain. Termasuk nanti mengasah kecerdasan emosi. Bagaimana kepekaan itu kita asah dan kemudian kita melakukan sebuah aksi untuk mengatasi permasalahan yang ada, baik pada diri kita, emosi pada diri kita maupun emosi pada sahabat-sahabat di sekitar kita. Oke, ada 3 kata yang menarik diambil dari bukunya Pak Ipo Santosa di buku 7 Keajaiban Rezeki. Apa itu? Life is beautiful, love is wonderful, giving is powerful. Jadi sahabat, kehidupan Anda, kehidupan kita semua memang indah dan harus kita buat sangat indah. Kita mampu menikmati kehidupan, kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, kuliah yang nyaman, berteman dengan bahagia, bekerja dengan menyenangkan. Namun kehidupan kita yang indah ini harus naik satu tingkat di atasnya. Apa itu? Love, cinta. Nah, dengan cinta itu akan membuat wonderful, akan membuat sebuah keajaiban-keajaiban, akan membuat wah gitu kan. Nah, dan yang paling tinggi adalah kemudian setelah hidup, setelah ada cinta, maka giving is powerful. Jadi kita harus punya kekuatan. Kalau tadi life, love itu baru kita rasakan sendiri dan hanya orang-orang terdekat yang merasakan love kita, cinta kita. Tapi dengan giving itu akan menjadi powerful. Orang banyak di sekitar kita akan mampu merasakan, termasuk semuanya akan kembali pada diri kita. Teman-teman, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tentu hakikatnya kita melepas sesuatu. Namun ternyata sesungguhnya itu adalah kita sedang memberi kepada diri kita sendiri. Oke, kita senyum. Maka sesungguhnya kita akan mendapatkan senyuman itu, seolah-olah lepas senyum itu, tapi kemudian kita akan mendapatkan. Coba deh iseng. Teman-teman, ada sekumpulan orang berjalan di pasar atau di mall, kemudian kita kasih senyum. Pagi, Pak. Apa yang terjadi? Mereka akan membalas senyum. Dan itu kita memberi satu senyuman, kita akan mendapatkan banyak senyuman kembali pada diri kita. Demikian pula ketika giving yang lain. Ketika kita memberikan harta kita, memberikan pertolongan kepada teman, sesungguhnya kita sedang menabung, sedang investasi pertolongan untuk diri kita sendiri. Mungkin teman kita tidak balas menolong kita, tapi lewat tangan-tangan Allah lah yang kemudian itu akan membalasnya. Bisa jadi lewat kita menolong satu orang, nanti kita akan dibalas oleh 10 ratusan orang yang membantu dan menolong dalam kehidupan kita. Dan yakinlah, itu adalah hukum alam yang sunnah terjadi, yang secara sunnatullah, secara seharusnya memang terjadi. Sebagaimana kita minum, kita haus, kita minum, dan kita mampu melepaskan dahaga itu. Demikian pula ketika dengan memberi. Oke ya, life is beautiful. Nikmati keindahan hidup Anda. Love is wonderful. Wah, sangat keren. Dan yang paling keren adalah giving. Jadi hidup Anda nikmati, berikan cinta Anda, dan kemudian berikan sedekah Anda, berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu. Nah, ketika teman-teman mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, tentu yang terjadi adalah kita akan semakin cerdas, semakin pintar, semakin hebat. Oke ya.
sahabat semua yang berbahagia, selanjutnya kita akan mencoba sedikit membahas beberapa hukum-hukum dalam kehidupan. Nah, ini teori fisika atau teori fisika ya. Tapi kita hubungkan dalam kehidupan. Ada hukum kelembaman, hukum sebab akibat, hukum peluang di matematika. Ada juga nanti law of attraction, law of expectation, dan seterusnya. Nah, kita akan belajar sedikit untuk mengawali kajian tentang bagaimana kita mengasah emosi dan empati kita. Pertama, hukum kelembaman. Teman-teman, kalau hukum kelembaman itu, teman-teman ada sebuah benda, kemudian benda itu ditarik dengan cepat. Nah, jadi ada simulasinya apa ya? Ada uang, koin di atasnya, terus kemudian ada kertas, dan kemudian kertas itu kita tarik dengan cepat. Set! Apa yang terjadi? Uang itu cenderung diam. Nah, tapi ketika kita tarik pelan-pelan. Nah, jadi hukum kelembaman ini salah satunya adalah benda yang diam akan cenderung diam, tapi ketika dia bergerak meskipun pelan, dia akan mengikuti pergerakan. Demikian pula dengan diri kita. Ketika diri kita diam, maka yang terjadi ya kita stagnan, statis, tidak berubah kemana-mana. Tapi ketika kita meniatkan diri dan kemudian mulai bergerak meskipun perlahan, maka yang terjadi akan ada pergerakan-pergerakan selanjutnya. Memang untuk mengawali pergerakan itu awalnya berat, sebagaimana teman-teman mendorong mobil yang mogok. Mobil yang mogok itu ketika coba kita dorong, awalnya sangat berat karena ada gaya gesekan yang sangat besar di sana. Namun ketika sudah mulai roda itu berputar, apa yang terjadi? Apa yang Anda rasakan? Ya, dengan lebih mudah mendorong ketika mobil itu sudah mulai bergerak, rodanya berputar. Kita akan lebih ringan mendorongnya. Oke, demikian pula diri kita. Kita harus meniatkan diri untuk terus menjadi manusia yang bergerak, tentu bergerak dalam kebaikan sebagaimana yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita mengatur dan mengenal diri kita, potensi diri kita, manfaatkan itu, bagaimana kita membuat impian dan cita-cita, manfaatkan itu, jangan sebagai sekedar ide saja, tapi teruslah bergerak. Nah, bagaimana bocorannya Kak Dedi agar kita mampu bergerak? Salah satu bocorannya adalah teman-teman perbanyak silaturahim. Silaturahim yang menginspirasi tentunya. Jadi main ke orang sukses, minta nasihat kepada orang-orang di sekitar Anda, kemudian minta hadir ke para bisnismen, minta kisah bagaimana dia berjuang membangun bisnisnya, sehingga ini menginspirasi kita. Jadi lakukan silaturahim yang menginspirasi. Jadi tidak sekedar kumpul-kumpul saja, omong kosong belaka, tapi ambil inspirasi dari setiap percakapan orang-orang di sekitar kita. Terkadang kita mendapat inspirasi dari seorang penyapu jalanan, seorang petugas parkir, mendapatkan inspirasi sampai dari pengusaha besar. Nah, manfaatkan itu, silaturahim, bangun silaturahim, dan silaturahim itu selain kita mendapatkan inspirasi, juga kita mendapat sahabat lebih banyak, mendapatkan kenalan-kenalan baru. Oke ya, silaturahim, lakukan ini. Kemudian bagaimana kita bergerak? Buku-buku dan film-film motivasi, tontonlah itu gitu kan. Di rumah perbanyak buku, baca buku-buku motivasi yang ada. Kalaupun nanti sesekali nonton video di media sosial, YouTube, IG dan seterusnya, tidak sekedar nonton yang happy-happy saja, tapi banyak tersedia film-film motivasi yang mampu membangkitkan gairah. Klik saja misalkan motivasi hidup, atau motivasi dari Rasulullah, motivasi dari sahabat, motivasi dari Pak Habibie. Wow, ini sangat banyak. Oke ya. Jadi silaturahimnya lewat film, lewat buku pada tokoh-tokoh besar. Nah, bagaimana kita bisa mengenal pendiri McDonald misalkan. Nah, itu kan kita nggak ketemu orangnya, tapi dari film yang ada, yang sudah dibuat oleh orang-orang, kita bisa mengenal dan mengambil inspirasi di sana. Kemudian buatlah target hidup. Nah, jadi impian hidup, target hidup. Buat sehingga apa? Kita mampu bergerak ke sana. Sebagaimana yang sudah teman-teman semua buat, bagaimana cita-cita yang smart. Nah, berikutnya adalah yang keempat, bagaimana kita berubah
dan terus bergerak, yaitu hijrah dari zona yang sudah nyaman kita buat zona berikutnya. Mungkin awalnya tidak nyaman, tapi zona berikut yang kita pindah itu ternyata lebih baik. Jadi hari ini misalkan teman-teman dulu SMA, maka hari ini awal memasuki masa kuliah tentu ada berpindah zona. Wah, SMA enak, temanku sudah banyak, sudah kenal, pelajarannya asik. Tapi begitu masuk kuliah, wah aku harus punya kenalan baru lagi, harus lebih jauh jarak tempuhnya dan seterusnya. Nah, itu berpindah dari zona nyaman menuju ke zona nyaman berikutnya yang awalnya mungkin kita merasa tidak nyaman. Tapi yakinlah itu adalah salah satu pos dari kesuksesan kita. Oke ya, ini salah satu hukum saja. Kemudian ada hukum sebab akibat. Anda hari ini, apa yang Anda lakukan hari ini adalah cerminan Anda 5 tahun yang akan datang. Jadi, bagaimana kemudian Anda bersikap hari ini, pola pikir Anda hari ini, bagaimana Anda berkomunikasi, bagaimana Anda menjalin hubungan dengan teman-teman, dengan dosen, dengan lingkungan di sekitar. Ini akan mencerminkan, apalagi Anda sudah dianggap kalau di masyarakat itu mahasiswa itu sebagai makhluk yang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban. Secara hukum juga sudah usianya 17 ke atas. Jadi sudah bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya sendiri secara hukum. Nah, jadi Anda hari ini adalah cerminan Anda 5 tahun mendatang. Jadi bagaimana peran-peran yang Anda lakukan hari ini harus mampu sukses. Anda jangan, mungkin ada sebuah kisah. Mungkin Anda mengenal para pendiri KFC, CFC gitu kan. Mereka seolah-olah itu sukses pada usia tua, usia senja. Nah, usia sudah tua. Tapi apa yang mereka lakukan ternyata sebelum-sebelumnya punya background gitu kan. Seorang pemilik KFC misalkan. Nah, jadi dia ternyata zaman mudanya orang tuanya, ayahnya seorang tukang masak yang hebat gitu kan. Maka meskipun dia baru sukses ketika masa usia tuanya, itu tercermin dari masa lalunya. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba. Oke, ini hukum sebab akibat. Apa yang Anda lakukan hari ini, maka itu adalah cerminan Anda 5 tahun yang akan datang. Oke ya, sahabat semua. Kemudian di matematika kita punya namanya hukum peluang. Nah, hukum peluang, kalau kita lempar dadu, lempar mata uang, kan ada peluang. Nah, ada satu poin yang ingin Kak Dedi sampaikan. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Sekali Anda menyia-nyiakan kesempatan, momentum itu, dia tidak akan pernah kembali. Contoh yang sederhana. Dulu ketika SMA, apakah masa SMA itu bisa berulang? Tentu tidak. Penyesalan pasti hadir di akhir ya. Aduh, aku menyesal begini-begini ya. Nah, maka teman-teman semuanya, ini sedang masa kuliah. Ketika masa kuliah, ini tidak akan hadir 2 kali masa semester 1 gitu kan. Meskipun Kak aku ingin mengulang semester 1, ya silakan, tapi tentu nanti dengan suasana yang berbeda, kelas yang berbeda, teman yang berbeda, nuansa yang berbeda. Nah, jadi dan Anda ketinggalan dengan teman-temannya gitu kan. Kak aku pengen ngulang saja deh mata kuliah ini. Nah, itu pilihan, dan ketika hadir yang mengulang tentu tadi nuansanya akan berbeda, kesempatannya akan berbeda. Jadi sahabat ingat, ketika ada kesempatan kebaikan-kebaikan di depan mata Anda, maka segera ambillah dan kemudian lakukan. Sekali Anda sia-siakan, maka dia tidak akan pernah kembali. Jangan sampai ada menyesal di akhir. Baik sahabat semuanya, itu sekilas pengantar tentang bagaimana ada hukum-hukum yang harus kita perhatikan, bahwa secara sunatullah, secara hukum alam, memang itu akan terjadi. Kita hari ini misalkan melakukan kejahatan, maka akan menerima hukuman. Kita akan melakukan kebaikan, kita akan menerima kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi. Misalkan yang kejahatan itu mencuri dalam 1 hari saja atau 1 jam. Tapi apa yang terjadi? Dia dihukum selama puluhan tahun.
Demikian pula kebaikan. Ketika kita memberikan kebaikan kepada satu orang, maka yakinlah orang-orang lain akan membalas kebaikan kita lebih dari satu orang. Itu sudah sangat luar biasa. Baik, sahabat semuanya, Kak, saya sudah semangat nih untuk berubah, untuk bergerak, karena aku yakin semua ada sebab akibatnya. Semua yang bergerak akan terus bergerak, semua yang diam akan tetap diam, dan saya tidak ingin tetap diam saja. Bagaimana sekarang saatnya saya mempersiapkan diri menjadi pribadi yang emosinya mampu tertata, yang punya kecerdasan empati dan kecerdasan emosi. Karena apa yang kita berikan kepada orang lain, aku sudah yakin nih Kak Teddy, ini akan bermanfaat untuk aku juga. Nah, ada rahasia. Ini saya ambilkan dari teorinya Mas Furqan Halid. Jadi 5 kekuatan dahsyat bagaimana kita meningkatkan empati dan kecerdasan emosi. Yaitu, nah ini 5 itu nanti terangkum dalam satu kata yang selalu Anda inginkan, yaitu setia. Apa itu? Setia. Oke ya. Setia itu yang pertama adalah spiritual power. Nah, silakan dicatat setia itu apa? Yang pertama adalah spiritual power. Jadi punya kekuatan spiritual, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Nah, jadi kita hidup mau tidak mau memang ya kita ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian E-nya adalah emotional power. Nanti kita akan pelajari bagaimana mengasah emosi ini. T-nya adalah true financial power. Jadi kekuatan finansial yang sesungguhnya. Jadi orang kaya raya nih. Siap ya? Kemudian I-nya adalah intellectual power. Jadi otak, kecerdasan intelektualnya. Dan yang terakhir adalah A, action power. Nah, setia, nah dia spiritual, emosional, true finansial, kemudian intelektual, dan A-nya action power. Kekuatan itu yang akan Kak Teddy coba kita diskusikan sama-sama, kita bedah sama-sama, dan harapannya terinternalisasi dalam diri sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama, spiritual power. Ketika ingin membangun pribadi yang kemudian bermanfaat, penuh empati, emosinya stabil, mampu mengatur emosi, maka spiritual power ini sangat penting. Sahabat, nilai-nilai ketuhanan harus kita bangun sebagaimana amanah dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bicara kehidupan berbangsa dan bernegara, maka spiritual power ini sangat-sangat penting, sahabatku. Nah, terus bagaimana nih Kak Teddy spiritual power ini? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, intinya nilai-nilai agama kita ya, masing-masing agama teman-teman semuanya. Karena Kak Teddy Muslim, mungkin mohon maaf, contohnya lebih banyak Muslim. Karena Kak Teddy tidak menguasai ajaran agama atau kitab-kitab yang lain gitu ya. Tapi saya yakin sama. Semua yang diturunkan agama di muka bumi ini oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tentang hidayah, tentang roh hidayah, tentang nilai-nilai kebaikan, tentang petunjuk jalan lurus. Itu bukan ditunggu tetapi dijemput. Jadi sekali lagi, hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Nah, seorang yang dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak baik, saya masih nunggu hidayah nih. Nah, bukan ditunggu, tetapi dijemput, gitu kan? Jadi sebagaimana rezeki, ada rezeki-rezeki yang harus dijemput. Jadi kita berusaha untuk jadi orang baik. Waduh, kalau yang Muslim ya, aku nggak sholat dulu deh, nunggu hidayah. Nah, untuk dapat hidayah, kita sholat, nanti Allah akan menurunkan petunjuk-petunjuk berikutnya. Oke ya? Semangat ya. Hidayah dijemput. Bukan hidayah tetangga kita ya. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Berikutnya adalah bagaimana mengasah spiritual itu terus
belajar ilmu tentang agama, kemudian imani apa yang kita pelajari, kemudian amalkan, lakukan dengan ikhlas. Jadi belajar, kemudian diyakini bahwa itu betul, amalkan dan lakukan dengan ikhlas. Kemudian bagaimana Kak Didi membangun spiritual lagi? Bentuk lingkungan yang kondusif, cari teman-teman yang kondusif. Nah, boleh, berarti Kak Didi aku nggak boleh teman sama yang jelek. Oh boleh, dalam rangka kita menyampaikan kebaikan. Tapi kita perlu juga lingkungan yang mendukung kita untuk berbuat kebaikan, yang senantiasa mengajak kebaikan, mengingatkan pada kebaikan. Atau lebih spesifik lagi, teman-teman semua bikin kelompok-kelompok kecil gitu kan, yang satu geng tapi gengnya geng pengajian gitu kan. Jadi ketika ada sahabatnya satu geng 5-6 orang itu mau pergi ke diskotek, 5 temannya mengingatkan, "Hei, astagfirullah, itu tidak baik." Oh iya ya, gitu. Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan itu perlu nih. Nah, kelompok-kelompok sukses, kelompok-kelompok mentoring atau kelompok-kelompok pengajian, silakan dibentuk, cari pendampingnya, cari pembimbingnya. Nah, Kak Didi juga siap nih, kalau yang minat, Kak Didi siapkan diri untuk mendampingi teman-teman baik secara online maupun offline. Nanti kita akan bikin istilahnya geng ya, kita akan bikin kelompok-kelompok yang senantiasa menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, karena kebaikan itu memang harus diiringi dengan kesabaran untuk melaksanakannya. Kemudian temukan ini guru-guru kehidupan, teladan-teladan, sosok-sosok yang kemudian mereka dekat sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat, itu tentang spiritual power. Terakhir adalah rutinitas ibadah tadi. Dengan ibadah akan mampu melembutkan hati kita. Dengan berbanyak ibadah, merutinkan ibadah, continue ibadah akan kemudian membuat diri kita lembut dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat, berikutnya S sudah spiritual power. Sekarang emotional power. Bagaimana? Ada kata orang barat sana, you are what you believe. Anda adalah apa yang Anda percayai. Jadi ketika Anda kerentak, aduh sepertinya aku hari ini sedih, maka akan sedih. Aduh sepertinya mata kuliah ini akan gagal, maka Anda akan mengalami kegagalan. Jadi emosi Anda akan mempengaruhi aksi Anda. Nah, bagaimana Kak Didi emotional power ini kita bangun? Kekuatan emosi yang positif saya bangun. 1, senyum. Nah, senyum yang tulus. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya, tapi tolong hal-hal sederhana ini diingat-ingat. Kenapa? Karena ini berpengaruh dalam diri kita dan juga berpengaruh pada soal ujian. Oke ya. Senyum yang tulus, sapaan yang hangat, ketemu sahabatnya menyapa dengan tulus, dengan hangat, kasih senyuman. Kemudian ini skill mendengar. Ternyata dengan mendengar itu mengasah emosi kita. Kemudian ketika berkomunikasi, skill komunikasi, menyamakan frekuensi dan nada bicara, atur nafasnya, ritme bicara kita. Nah, kemudian mengingat nama nih, penting juga mengingat nama sahabatnya ketika berkomunikasi. Jangan hanya panggil, "Hei, kamu siapa itu?" "Hei, Gundul." gitu. Nah, tapi panggil namanya, dia akan lebih terkesan. Nah, oke ya sahabat semuanya, itu bagaimana membangun emosional. Sekarang T, true financial power. Jadi kekuatan finansial yang sesungguhnya itu apa? Satu rahasia saja. Jadi bagaimana kita mampu memiliki kekuatan finansial. Jadi harta itu ternyata bukan apa yang kita miliki, tapi harta itu tentang apa yang mampu kita bagi kepada orang lain. Dan itu memunculkan kebahagiaan bagi orang yang kita bagi dan juga memunculkan kebahagiaan bagi diri kita. Contoh sederhana, teman-teman biasa makan roti yang enak. Ada roti yang enak, kemudian kita punya satu-satunya di rumah, tapi kita sudah sering terbiasa makan roti itu. Suatu ketika ada orang lewat yang kemudian tidak pernah makan roti itu dan kita berikan, dan kita melihat dia itu menikmati roti itu dengan lahap, dengan dahsyat gitu kan. Lihat, kira-kira rasa bahagianya itu ketika roti itu kita makan sendiri atau ketika kita berikan kepada orang lain dan orang lain menikmati itu? Tentu yang kedua akan lebih berasa.
Itu contoh sederhana. Apalagi kemudian kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Dan juga ingat, apa yang kita berikan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan lebih banyak lagi. Jadi harta sesungguhnya ini tentang true ya, true financial power, kekuatan keuangan yang sesungguhnya, kekuatan kekayaan kita yang sesungguhnya adalah ternyata bukan pada harta yang kita pegang, yang kita miliki, tapi tentang harta yang kita bagikan, yang kita berikan kepada orang-orang. Rasakan itu. Nah, silakan. Kak Didi tidak akan banyak teori di sini, tapi lakukanlah berbagi, sedekah, menolong orang, dan rasakan sensasi kebahagiaannya. Bagaimana nilai emosional kita bisa semakin meningkat. I adalah intellectual power. Intellectual power. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Nah, bagaimana usaha kita belajar, ikuti perkuliahan dengan baik, kerjakan tugas, ikuti ujian dengan baik. Kak, mungkin seolah-olah hari ini kita merasakan ada beberapa ilmu atau mata kuliah yang tidak penting. Tapi sesungguhnya yakinlah apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Minimal, ini kalau bahasa gampangnya Kak Teddy itu, minimal ketika Anda menghadapi mata kuliah yang sulit, soal yang sulit, tugas yang sulit, nanti di perkuliahan atau di sekolah Anda, minimal Anda terlatih untuk mikir. Anda terlatih untuk menghadapi persoalan yang sulit. Sehingga nanti ketika dalam kehidupan Anda menjumpai permasalahan-permasalahan hidup yang sulit, otak Anda sudah terbiasa memecahkan masalah itu. Tidak mudah stres, tidak mudah menyerah. Itu ya, keren kan? Nah, nikmati saja gitu kan proses sekolah dan kuliah Anda, sahabat semuanya. Itu intellectual power. Terakhir yang A adalah action power. You are what you do. Anda adalah apa yang Anda lakukan. Lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena katanya 1001 kunci kata sukses. Yang pertama, ini kita latihan nih, 1001 kunci sukses. Pertama, action. Ini sampai 1001 nih. 2, action. 3, action. Dan sampai ke 1001 adalah action. Apa yang kita pelajari selama ini, teori setia hari ini dan dulu-dulu banyak teori, lakukanlah teman-teman. Lakukanlah. Sehingga Kak Didi berharap Anda semua menjadi orang-orang yang sukses di segala bidang. Anda menjadi pribadi yang sempurna, sukses akademis, sukses di organisasi yang Anda ikuti, di unit kegiatan mahasiswaan, di masyarakat. Sukses bisa dapat beasiswa, banyak beasiswa. Sukses sebagai anak dari orang tua kita, sukses sebagai tetangga, dan lain-lain. Ingat, self ideal yang sudah pernah Anda buat, sukses dengan berbagai macam peran. Oke, sahabat semua yang berbahagia, ada dua pilihan hidup, tingkatkan kekuatan kita atau perbaiki kelemahan kita. Mana? Pilih yang mana? Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih penting? Tentu keduanya penting, tinggal Anda mau memilih mana. Tingkatkan apa yang sudah kita miliki semakin kuat atau mau memperbaiki kelemahan. Cuma butuh energi. Contoh, kita kelebihan sudah di sini. Kalau ditingkatkan, tinggal sedikit lagi kita menjadi orang yang hebat, ahli di bidangnya. Tapi ketika kelemahan di sini, ketika kita mau naik ke sini, sumber daya, sumber tenaga, waktu sangat dibutuhkan. Oke ya? Tugasnya adalah di video kali ini, sahabat, buatlah rencana aksi hidup Anda, misi hidup Anda, langkah-langkah hidup Anda, dihubungkan dengan teori setia tadi. Oke ya? Buat rencana aksi, langkah aksi nyata dengan teori setia, dari mulai spiritual sampai action. Oke, terima kasih. Itu dari Kak Didi. Mudah-mudahan perkuliahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk diri Anda menjadi orang-orang yang setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.